Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Christina Cikwitita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mem Lydia selaku dosen mata kuliah pengembangan diri dan profesionalisme administratif. Berikut adalah daftar isi atau materi yang akan kita bahas. Asal-usul kepribadian. Sigmund Freud menyatakan id, ego, superego, dan interaksi serta konflik merupakan komponen-komponen yang menciptakan kepribadian. Nah, tiap kepribadian memiliki karakteristik. Yang pertama, id sendiri bersifat biologis, kacau, egois, dan sepenuhnya tidak sadar. Dia berdasarkan naluriah dan primitif. Dan prinsipnya itu adalah kesenangan. Sedangkan ego itu bersifat psikologis, rasional, berprinsip realitas, dan merupakan kepuasan yang tertunda. Namun dia masuk akal dan sebagian besar sadar. Sedangkan superego itu bersifat sosial ya. Terus dia merupakan bagaimana kita harus berperilaku, cita-cita sempurna dan beradab. Dan hal ini berasal dari hati nurani dan prinsipnya itu moralitas dan berada dalam pikiran sadar. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teori kepribadian Freud. Freud sendiri berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das ich, dan das über ich, yang kalau di dalam bahasa Inggris ya itu the id, the ego, and the superego. Menurut teori Freudian sendiri, id itu sepenuhnya tidak disadari ya, karena itu merupakan komponen kepribadian yang menjadi dasar dorongan paling primitif kita. Maksudnya dorongan primitif itu berasal dari dorongan libido atau seksual, dan dorongannya bersifat agresif atau destruktif atau Thanos. Contohnya itu merupakan alasan kita merokok, minum alkohol, melihat pornografi, terus dark humor atau cerita lelucon kejam ke orang lain, dan perilaku menyenangkan namun berbahaya, dan juga itu merupakan bisa menjadi seringkali mengorbankan aktivitas yang lebih produktif. Sini lalu kita ada ego ya. Ego itu sendiri didasarkan pada prinsip realitas, gagasan bahwa kita harus menunda kepuasan motivasi dasar kita sampai waktu yang tepat dan jalan keluar yang tepat. Si ego ini pengendali atau pengambil keputusan kepribadian yang sebagian itu sadar. Fungsinya itu sebagai perantara antara keinginan id dan batasan masyarakat yang terkandung dalam superego. Lalu terakhir itu ada superego. Superego sendiri itu sangat berbeda sekali dengan id. Istilahnya kayak berkebalikan ya dengan id sendiri. Superego itu mewakili rasa moralitas dan kewajiban kita. Superego memberitahu kita semua hal yang tidak boleh kita lakukan, atau kita harus mematuhi semua tugas dan kewajiban masyarakat. Superego itu selalu berusaha mencapai kesempurnaan, dan ketika kita gagal memenuhi tuntutannya, kita akan merasa bersalah karena superego ini. Oke, sekian presentasi kecil dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau masih jauh dari kata sempurna. Sekian, terima kasih.